yang sudah tunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari sobat New Year Numi Bullshit ini soalnya di 2026 ini, ya kan? Baru mulai ada bullshit ya kan? Udah bullshit. Iya dong. Kebiasaan setiap tahun mungkin Kebiasaan ya. setiap tahun membuat sebuah resolusi yang tidak mungkin dilakukan di tahun setelahnya. Ya Contohnya kan? apa tuh? Contohnya kurus. Biasanya kebanyakan orang ya kan. Diet. Aku mau diet tahun ini. Tapi kita doakan para penonton kita terutama gitu ya, dapat menjalankan resolusi yang mereka pikirkan untuk tahun depannya gitu San. Nah, Especially tahun ini ya kan, karena ini adalah tahunnya kita, ya kan? Maksudnya kita semua bersama, Oh, sama iya, penonton iya. juga, bukan Maksudnya kita itu berdua, bukan kita doang. berdua, Iya, kita iya. bersama dengan penonton ya kan. Ini adalah this is our year ya kan. Jadi kita langsung mulai aja 2026 with a bang ya kan, karena hari ini kita akan mulai dengan konten-konten yang kita tentukan berdua doang ya Son. Karena kita sudah tidak live cukup lama gitu ya Son ya. Sibuk liburan dulu ya, healing ya. Healing dulu ya, healing, hilang penontonnya lama-lama, bener gak? Semoga tidak. Lama-lama penontonnya hilang nih ya kan. Nonton loh, Tapi kok kita nggak mohon, sampai 100. kita mohon maaf dulu kepada para sobat Loteng yang sudah menunggu-nunggu live kita tiap hari Selasa ya. Kita udah nggak live 2 kali kayaknya ya. Dua kali. Tapi minggu depan kita pasti mulai live lagi, oke? Jadi buat kalian yang pada pengen ikut berpartisipasi dalam menentukan konten-konten yang akan kita bahas selanjutnya, langsung aja tungguin kita setiap hari Selasa minggu depan. Oke? Yes. Oke, kalau gitu mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu udah denger belum cerita tentang nabi palsu sang peramal kiamat, Son? Yang mana ada banyak banget nih, Syat? Enggak, yang paling baru pokoknya. Oke. Jadi baru-baru ini Son, itu ramai sebuah cerita tentang seorang pria bernama Evans Eshun yang berasal dari Ghana. Dia lebih dikenal di internet dengan nama Ebo Noah, atau beberapa orang juga memanggil dia sebagai Ebo Jesus gitu Son. Oh, ya, tahu nih gue nih. Kenapa dia dipanggil begitu? Karena dia ini memproklamirkan dirinya sebagai nabi, Son. Bahkan saking komplitnya nih Son ya, dia ini memakai baju yang terbuat dari kayak karung goni gitu setiap harinya Son. Iya. Mungkin biar kelihatan sederhana kali ya. Compang-camping juga sih gue. Compang-camping bajunya. Walaupun ya di tanggal 25 Desember kemarin dia ketangkap kamera lagi turun dari mobil Mercedes-Benz baru sih ya kan. Jadi kayaknya nggak sederhana-sederhana amat gitu ya. Iya. Walaupun tetap bagusan BMW tapi ya gimana lagi. Tapi di video yang dia turun dari Mercedes-Benz itu dia tetap dengan baju karungnya itu Son, ya kan, masih setia dia. Jadi si Ebo ini itu memulai skemanya dari sosmed kayak TikTok dan YouTube Son. Dan dia ini itu berhasil mendapatkan pengikut sebanyak 1,3 juta Son di TikTok. Buset, banyak juga ya. Dengan mayoritas pengikutnya itu berasal dari negaranya sendiri, which is Ghana. Jadi si Ebo ini itu terkenal karena salah satu ramalannya di mana dia mengklaim bahwa dirinya itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Kalau di tanggal 25 Desember kemarin nih, dunia ini akan musnah karena datangnya sebuah banjir besar Son. Ternyata cuma Kelapa Gading kebanjiran gitu kan. Banjirnya ini itu digadang-gadang akan menenggelamkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini Son. Ya mirip-mirip sama ceritanya Nabi Nuh lah. Sehingga dia melakukan penggalangan dana untuk membangun sebuah kapal besar demi menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang gitu. Tapi karena membangun kapal besar yang seperti Nabi Nuh itu tentunya sangat mahal dan membutuhkan biaya gitu ya. Ya dia minta donasi juga dong sama orang-orang yang mau ikut ke kapalnya ya kan. Barang siapa menyumbang ke kapal ini, maka ia boleh naik kapalnya saat banjir datang, kata dia gitu. Dan ternyata banyak yang percaya Son. Bahkan ribuan orang itu ngejual hampir semua hartanya karena merasa tanggal 25 ini udah pasti kiamat. Jadi buat apa lagi gue punya rumah dan barang-barang berharga lainnya gitu kan. Terlalu duniawi. Setelah barang-barang mereka dijual, uangnya itu dikasih ke si Ebo deh. Soalnya si Ebo ini cukup cerdik juga sih. Jadi dia tuh kayak bikin video di mana dia tuh kelihatannya kayak lagi mimpin orang-orang buat ngegergaji kayu, terus ngerakit kapal gitu-gitulah. Ada videonya tuh. Iya. Walaupun tentunya ya semua itu hanya settingan Son. Dan kapal yang ada di video itu cuma kapal nelayan biasa sebenarnya. Tapi orang-orang yang percaya sama dia tentunya panik luar biasa Son. Karena kiamat sudah di depan mata nih. Dan mereka berbondong-bondong datang ke lokasi kapal tersebut, which is itu di Elmina, Ghana. Mereka datang buat mohon-mohon Son, biar mereka tuh boleh ikut naik ke kapalnya. Bukan cuma dari Ghana Son, tapi orang-orang dari luar negeri itu banyak juga yang datang Son ke Ghana. Dari Liberia, terus habis itu ada yang dari Togo juga. Walaupun setelah orang-orang itu ngelihat kapalnya, ya orang-orang itu harusnya sih sadar ya kalau itu nggak kayak kapalnya
Nabi Nuh gitu. Soalnya kapalnya tuh kecil gitu Son. Tapi cukup besar untuk believable, paham gak maksudnya? Iya ngerti. Bukan kecil kayak sampan gitu, enggak. Tapi yang namanya orang udah kecuci otak ya mereka tetap percaya tuh. Sampai akhirnya di tanggal 24 Desember, which is itu tepat 1 hari sebelum kiamat, si Ebo Noah ini bikin pengumuman gitu soal lewat video, yang nyuruh orang-orang biar besok tuh nggak usah datang ke lokasi aja. Soalnya dia baru aja negosiasi sama Tuhan, dan Tuhan sepakat buat nunda kiamatnya, Son. Masih dia baca The Art of Negotiation Donald Trump gitu kayaknya itu. Ada Ya kan? bukunya tuh kayaknya. Benar. Tentunya hal ini membuat ribuan dari pengikutnya itu terkaget-kaget, Son. Lu bayangin aja nih, udah jual segala-galanya, terus udah datang ke sana, si Ebonya malah nggak ada di sana. Dan ternyata di hari H kiamat, Son, ya kan, tanggal 25 itu, nggak hujan sama sekali, Son. Malah panas terik, Son. Bahkan nggak ada satu tetes hujan pun yang turun di hari itu. Bahkan lebih akurat Imlek kayaknya ya. Nah, tapi sebagian orang juga lega, Son, karena kiamatnya nggak jadi gitu kan. Jadi masih ada yang seneng gitu. Sampai akhirnya di malam itu, Ebo Noah ketahuan hadir di sebuah konser rap, Son. Dan dia itu di videoin sama orang nih, turun dari mobil Mercedes-Benz yang baru, yang kira-kira harganya itu sekitar $100.000 lah gitu. 1,6 M lah kira-kira. 1,6 sekarang hampir 1,7 M ya. Kayaknya 2026 1,8 M kayaknya. Pengikutnya langsung ngamuk dan yakin, Son, bahwa uang yang sudah mereka donasikan tersebut, yang tadinya buat bangun kapal, itu malah dibeliin mobil Mercy ya masih Ebo ini. Mungkin kalau dipakai buat BMW masih bisa dimaafin, Son. Berani dia beli Mercy katanya gitu. Ternyata orang Ghana tim BMW semua ternyata. Masih ya. Keributan ini itu akhirnya membuat dia klarifikasi, Son, dan bilang kalau dia tuh nggak pernah memeras atau ngambil uang dari siapapun, dan bilang kalau mobil ini tuh dibeli nggak pakai duit rakyat kok. Bercanda, maksudnya nggak pakai duit pengikut kok gitu. Tapi netizen tetap marah dan tidak peduli. Pasti sih. Sampai akhirnya dia ditangkap di tanggal 31 Desember 2025, Son. Oh langsung ya cepet juga. Jadi tahun baruan di penjara. Dia ditangkap dengan tuduhan penyebaran berita palsu dan menimbulkan kepanikan publik. Terus soal donasi palsunya gimana dong? Dibalikin apa enggak? Nah, ini yang bikin paling nyesek nih, Son. Kemungkinan besar uang itu nggak bakal bisa dibalikin. Kenapa? Udah hilang. Soalnya ternyata banyak donasinya itu dikasih dalam bentuk uang tunai. Yang pertama ya kan. Atau melalui transfer tanpa catatan resmi, Son. Iya. Berita acara nggak ditulis. Nggak ditulis. Jadi nggak ada sama sekali indikasi yang menunjukkan bahwa si Ebo ini jualan tiket, Son, buat kapalnya itu ya kan. Jadi ya dilihat sama polisi ya seperti donasi sukarela aja gitu kan. Dan dia ini sekarang lagi diperiksa, Son, kejiwaannya. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau si Ebo ini dianggap bahwa dia tuh sakit jiwa atau tidak sehat secara mental, proses hukumnya bakal terhambat, Son. Dan duit udah pasti nggak balik. Terus habis itu semua uang donasinya diduga sudah dihabiskan dan tidak tersisa sama sekali. Jadi ya asetnya cuman mobil Mercy itu. Iya. Tanya bukan atas nama dia. No. Akhirnya para korbannya pada terlantar, Son. Apalagi yang datang jauh-jauh dari negara lain. Bahkan mereka ini dikabarkan tuh nggak punya ongkos, Son, buat pulang ke negaranya. Coba lo bayangin, ya kan? Dihabisin sih. Kasian banget kan? Itu bahayanya ya, donasi minimal Ferry Rwandi lah yang ngatur lah. Nah, ya kan? Itu dia. Mungkin pas lihat kali Ebo Noah sendiri itu. Coba kalau Ferry Rwandi nyampe itu. Nyampe pasti. Minimal jadilah kapalnya. Benar. Abis itu dianalisa ya. Maksudnya 10 miliar kok bisa punya kapal yang segede gini. Iya. Teknik logistik itu namanya. Asik. Logistiknya harus jalan itu pasti kan. Bener ya kan. Beginilah emang kalau apa namanya, sebenarnya kan tujuannya ini yang jadi masalah kan. Tujuannya tidak jelas ya kan. Masa orang percaya sih orang mau membangun kapal bahtera kayak Nabi Nuh yang gede banget itu ya kan. Dan kasihannya kan maksudnya yang pasti yang mayoritas pasti yang tertipu itu pasti kan rakyat-rakyat kecil maksudnya. Rakyat pasti kecil. Duit-duit recehan semua di ini semua sampai rumah-rumahnya. Rumahnya dijual, tanah ya kan. Gitu. Wah, berat sih. Mikirnya kan setelah semua makhluk hidup ini terhapus kan, ya gue ngambil tanah di Pondok Indah juga gak apa-apa gitu kan. Harusnya mikirnya gitu. Buat apa gue megang tanah yang ini gitu. Yang untung yang pas itu beli-beli properti ya. Yang mana? Kan, yang pas itu beli-beli properti yang itu yang untung tuh. Oh, tergantung belinya di harga market apa enggak kan. Pasti kita nggak tahu. Kan udah kayak nih gue inilah murah banget lah. Sih, Ya udahlah sih. besok kiamat juga gitu kan. Oh iya udah pasti murah parah tuh belinya. Pokoknya apa nyari cash keras pokoknya segera gitu ya. Benar. Cash is king gitu katanya. Benar. Cash is king. Iya dong. Benar. Cash is king lah. Benar. Kan? Jadi emang ini bermain-main dengan kepercayaan orang ini, ya kan? Jadi kita kasihan juga. Dan Ghana kan yang ketipu kan negara-negara yang bukan negara kaya tuh, ya kan? Ghana, terus Togo tadi, dari Togo sama Liberia kan.
Jadi ya kita doakan yang terbaik lah buat korban-korban yang tertipu gitu ya. Dan lain kali tolong di cross check lagi ya kalau ada apa-apa ya Son ya. Oh iya. Jangan langsung percaya lah, jangan gampang percaya gitu, ya kan? Sama pasti setiap bukti transfer harus ada berita acaranya ya. Harus ada berita acara dan catatan ini juga ya, laporan pajak gitu ya. Son. Donasi kan gak kena pajak. Lah, benar juga. Sama kapal yang ada namanya itu gedean mana gitu? Ya apa SS apa tuh yang ada namanya? Enggak, bukan yang itu. Yang punya 2 orang. Oh, yang bawa batu bara apa yang mana? Hah? Iya itu. Ayo gedean yang bawa batu bara lah. Gila lo. Main lo. Jangan main-main lo. SS Jawa itu bukan? Hah? Ya gedean itu lah barangan lo. Dari bajunya aja udah begitu. Apa mungkin justru bajunya yang bikin orang percaya ya? Wah sederhana sekali ini orang gitu kan. Sampai bajunya dari karung gitu kan. Padahal lebih murah. Jujur baju dari Cina daripada pakai karung. Jujur. Iya kayaknya. Biaya produksi murahan baju dari Cina bener gak? Kayaknya iya deh. Daripada karung gitu. Gitu. Iyalah. Iya. Ternyata dipakai buat coating mobil ya ternyata. Nah, ini yang beli baju iya dia. Kan? Dan dia namanya bawa beras tuh, jangan tuh karung beras berjalan ternyata gitu Tapi ya. cuma nyamping gue sih sampai gue liat punggungnya kayak blos coat ini kan. Iya. Kayak kebuka banget kan. Maksudnya masa naik Mercy tapi bajunya begitu sih maksud gue. Iya sih, datang Iya kan? konser pecah. Datang ke konser rap lagi. Iya. Posisi padahal dia lagi hilang kan itu kan. Lagi hilang ya. Lagi hilang kan. Iya. Dia muncul di video doang, dia nggak ada di lokasi gitu. Biasanya kalau masalah kan panitia konser yang hilang, ini dia ke konser ya. Nah itu kebalik dong. Yang IO-nya dong yang hilang, bukan panitianya dong. Panitianya dibentak-bentak. Salah lo. Panitianya yang dibentak-bentak. Iyalah. IO-nya yang udah nggak tahu kemana biasanya begitu. Tapi kayak kalau kayak zaman sekarang gitu, kayak ada nabi-nabian kayak dari manapun gitu, kayak susah banget buat orang percaya kali sekarang ya. Buat Harusnya sampai iya. satu dunia gitu yang percaya gitu kayak akan sulit sekali ya kayaknya. Harusnya iya kan, karena di agama Abraham gitu ya kan pasti nanti akan datang kembali kan Nabi kan. Iya. Itu pasti datang kembali di saat-saat orang udah nggak bisa percaya lagi. Dan itu semua karena manusia sendiri sebenarnya gitu. Tanda kiamat dong sekarang. Apa? Udah gak ada yang percaya lagi berarti. Ya enggak, masih ada tuh. Oh percaya sama ini ya, sama Iya, Tuhan percaya ya. ada Mesiah yang baru. Nanti ujung-ujungnya percaya sama Mesiah yang salah. Oh iya. Satu biji doang satu dunia. Sulit False sih. prophet gitu. Iya. Gitu lah. Sora AI sekarang makin canggih kan, udah berat Nah, juga sih. yang beneran malah nggak dipercaya ntar gitu. Iya, itu. Gila. The second coming kalau ente. Oh iya lagi. Iya kan? Bener. Bener. Gue tahu Son. Makanya yang asli-asli itu harus dihargai Son ya kan. Kalau kita lihat, oh nih asli nih, dia benar-benar punya skill atau bukan nabi lah. Kalau nabi kan susah itu. Ya kan? Punya skill atau apa? Harus dihargai dan diberi penghargaan supaya satu dunia tahu dong. Satu dunia ya kan? tahu. Oh dia yang asli. Ya kan ilmuwan Nikola Tesla ya kan, itu kan tidak mendapatkan penghargaan yang dia deserve. Sama sekali ya? Iyalah. Oke. Iyalah. Telat kali ya penghargaannya ya. Ya dia udah nggak ada, Udah ya nggak nggak dapet ada. lah penghargaannya. Iya, Bahkan iya. sampai sekarang pun ya masih debatable. Tapi orang yang ngikutin ya lebih percaya Nikola Tesla kalau soal listrik gitu dibanding Thomas Alva Edison salah satunya gitu kan. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal penghargaan sih. Gue ada satu cerita tentang sisi lain dari sebuah penghargaan sih. Wah, Ini apa luar ini? biasa ya. Yang dibayar bukan? Ah bukan. Oh bukan. ini. Coba ceritain. Oke. Lo tau gak sih sisi gelap dari penghargaan paling bergengsi di dunia sih? Waduh, apa itu Son? Emang ada sisi terangnya? Nah, kebanyakan orang pasti udah pernah denger yang namanya penghargaan Nobel. Tapi gue jelasin dikit ya. Jadi penghargaan Nobel ada penghargaan tahunan yang diberikan kepada orang atau organisasi yang dianggap punya prestasi luar biasa dalam bidang-bidang yang meningkatkan kehidupan manusia, pengetahuan, atau perdamaian. Penghargaan tertinggi terhadap manusia itu Nobel kan? Yes. Penghargaan Nobel pertama kali diberikan di tahun 1901. Ada 2 negara yang ngasih penghargaan Nobel ini, Chat. Satu adalah Swedia yang kasih penghargaan di bagian fisika, kimia, ilmu kedokteran, sastra, dan ekonomi. Sedangkan Norwegia itu memberikan penghargaan Nobel Perdamaian Dunia. Jadi ini penghargaan yang mulia sekali dong. Tapi lo tau nggak kalau penghargaan ini diciptakan justru oleh penemu dinamit yang dulu bahkan dijuluki pedagang kematian, Chat. Waduh, kok bisa gitu Son? Siapakah orang ini? Namanya adalah Alfred Nobel. Alfred lahir tahun 1833 di Stockholm. Bapaknya bernama Immanuel Nobel, juga seorang penemu. Tapi karena kegagalan bisnis, keluarga mereka jadi miskin dan bapaknya harus mencoba peruntungan di negara lain. So kasino tuh berarti.
Masuk kasino. Bukan. Alfred ini anak yang sering sakit dia itu. Jadi dia banyak menghabiskan masa kecilnya buat menyendiri, baca, sama belajar. Pinter berarti orangnya gitu ya. Pinter. Nah waktu Alfred umur 9 tahun, keluarganya pindah ngikut bapaknya ke Saint Petersburg. Pas dia itu udah mulai gede dan kerja, dia ketemu sama ahli kimia muda dari Italia bernama Ascanio Sobrero yang menemukan nitrogliserin 3 tahun sebelumnya. Senyawa ini sangat mudah meledak dan sangat berbahaya deh. Tapi Nobel malah jadi sangat tertarik dengan senyawa ini, Chat. Karena menurut dia senyawa ini bisa digunakan buat konstruksi. Buat ngerubuhin bangunan gitu kali ya. Yes. Tahun 1863, Alfred tuh berusaha mengembangkan nitrogliserin sebagai bahan peledak. Namun di tanggal 3 September 1864, eksperimennya berakhir tragis. Labnya itu meledak dan menyebabkan beberapa orang meninggal, termasuk adiknya sendiri yang bernama Emil Nobel. Tapi bukannya berhenti, Alfred ini malah semakin terobsesi. Wah, bukannya ini ya apa berkabung dulu gitu ya. Enggak, jadi buat mengontrol si nitrogliserin ini, dia kerja 18 jam sehari buat ngelakuin eksperimen terus deh. Akhirnya di tahun 1867, dia berhasil mencampur nitrogliserin dengan bahan lain supaya lebih stabil dan menamainya dinamit. Dan dia terus tuh mengembangkan si dinamit ini kan. Awalnya itu dinamit kan emang buat konstruksi ya kan. Tapi kemudian disalahgunakan oleh oknum untuk perang. Iya sih, kalau main metal slug kan salah satu senjatanya ada yang dinamit tau ya. Iya. Tapi iya, dinamitnya bentuknya bukan yang bukan gitu, yang bentuknya kayak palu. Iya, itu mah. Oh iya benar. Kayak palu dinamitnya bentuknya. Bukan yang ada sumbunya itu maksudnya. Iya benar. Habis itu di tahun 1888 terjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Saudara Nobel yang bernama Ludwig Nobel meninggal di Prancis. Nah, koran-koran itu mengira yang meninggal itu Alfred Nobel. Dan parahnya di berita dukanya itu saat yang bisa di koran-koran itu, mereka mengutuk si Nobel ini karena menemukan dinamit. Karena dipikir udah meninggal, dia kata-katain aja gitu ya. Ditambah lagi waktu dia sakit parah gitu, yang ngunjungin itu cuma satu orang gitu, karyawannya ada. Alfred tuh akhirnya mulai depresi kronis, insomnia lah, kesepian, sama konflik moral juga dia. Intinya dia mulai merasa bersalah lah atas penemuannya sendiri. Nah di situ dia mulai mempertanyakan diri gitu, bagaimana dia ingin dikenang nanti pas menikah. Mirip-mirip sama Oppenheimer lah. Iya. Akhirnya di tahun 1895 dia menulis surat wasiat di mana 94% dari kekayaan dia harus digunakan untuk membuat penghargaan Nobel. Dia akhirnya meninggal sendirian di tahun 1896 di Italia. Ya walaupun dia sudah meninggal dan gak bisa lihat penghargaan pertama Nobel itu diberikan, tapi at least di penghujung hidupnya dia melakukan sesuatu yang langka. Dia gak ngapus masa lalunya, tapi dia menembus masa lalunya. Nah kalau kalian nanti pada saat kalian meninggal, kira-kira pengen dikenang sebagai apa oleh orang-orang? Coba tulis di komen. Yes. Pengangguran, mitik. Bahkan tidak glory. Cuma mitik. Kan gak mungkin ya. Iya kan, gak mungkin dong pengen di legasinya. Oh iya, pengangguran, mitik, jomblo, dan begadang. Iya. Satu paket tuh biasa itu. Ya kan? Gak mau dong. Pasti punya keinginan untuk diingat lebih baik ya oleh orang-orang gitu ya, apalagi pada saat menikah. Sekarang aja mungkin lebih banyak orang tahu Alfred Nobel itu sebagai orang yang bikin Nobel daripada orang yang bikin dinamit. Kebanyakan orang lebih tahu itu, berarti kan keburukannya bisa ditutupi. Iya kan? Iya. Tapi setelah nonton ini tidak ditahu. Kan kita ngomong fakta aja. Iya kan? Maksudnya kalau dulu pernah nyulik ya nyulik aja saat ini. Kan dia juga ada itu menerima kalau nggak bisa dihapus kan. Jadi ditebus aja kan tadi kita ngomong. Gitu. Bener, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya kan udah ditebus, ada niat baik ya 94% loh. Ya oke lah karena memang ilmuwan zaman dulu juga banyak yang akhirnya nyesel atas penemuannya. Oppenheimer juga salah satunya kan juga kayak gitu kan. Bahkan belum sampai dia Zed, yang nemuin nitrogliserin itu, yang tadi Sobrero tadi, itu juga nyesel juga sebenarnya. Karena menemukan topi Meksiko. Katanya Sobrero tadi bukan? Bukan. Oh bukan. Senyawa. Oh senyawa. Dia nyesel juga tuh. Yang nemuin senyawa? Nyesel juga deh. Iya nyesel juga. Oh. Sama kayak Oppenheimer juga nyesel juga kan. Soalnya ujung-ujungnya dipergunakan sama militer Amerika kan. Dipaksa kan dia kan. Dia juga sebenarnya ada cerita lagi kayak dia itu sebenarnya ada satu wanita gitu deket dia gitu. Sekretarisnya sebenarnya. Sekretarisnya itu orangnya pasifis gitu loh. Jadi kayak anti perang lah gitu. Jadi selalu yang nanemin ide-ide ke dia gitu loh. Bukan nanemin ide-ide sih, kayak sharing mungkin ya. Jadi dia kayak pillow talk lah gitu ya loh. Sekarang ya. Enggak, dia udah punya suami. Oh, enggak punya suami. Ini bukan. Oh, udah punya suami. Udah punya suami dia itu. Gitu. Emang enggak bisa? Mungkin tapi di sofa mungkin di ininya lah. Di ruangannya kan. Jauh tapi jaraknya 10 meter loh kalau salah. Naik Covid waktu itu ya. Harus jaga jarak. Naik lift juga punggung-punggungan kayak orang gila ya kan. Bener gak Son?
Punggung-punggungan. Ya kan? Iya. Lu masih inget gak zaman-zaman naik lift punggung-punggungan? Satu yang sudut-sudut ya. Itu kalau kita nyolek orang ini terus gini kayak orang bingung deh. Siapa nih bisa kerjain orang tuh kayak gitu. Iya. Jadi gitu, yang ceweknya akhirnya bahkan diakui juga sama si Alfred itu. Jadi yang nyetusin dia buat mikir, oh harus ada Nobel Perdamaian Dunia. Benar. Itu dari sekretarisnya dia sebenarnya. Dan sekretarisnya itu adalah pemenang Nobel Perdamaian Dunia pertama di dunia. Oh, karena orang dalam ya. Iya kan? karena Orang idenya dalam dia sekretarisnya. dong. Kalau nggak ada perdamaian dunia. Oh Nobelnya. iya benar, keren tapi ya. Keren. Maksudnya yang tadi punya sesuatu yang disesali ditebus. Ya kan? Biasa. Tidak hidup di dalam penyesalan gitu kan. Kan banyak orang yang masih waduh saya nyesel dulu Tapi- coba saya gini gitu. Tapi kan. belum tentu juga, bisa jadi kan kayak dia udah berusaha nembus terus tapi tetap nggak tenang gitu kan pasti kan. udah nggak bisa nyesel. Oh kok gitu? Kan mati. Maksudnya sampai akhir hidupnya. Maksudnya gitu. Masa di kuburan masih gini. Sampai akhir Coba hayatnya. seandainya dulu. Enggak. Iya, Mungkin sampai enggak. akhir hayatnya masih kayak aduh. Gitu lah. Walaupun sekarang kayak penghargaan Nobel tuh nggak tahu ya, dari cerita-cerita yang gue denger ya, kayak ilmuwan-ilmuwan pun pada kayak nggak setuju gitu nggak sih sama penghargaan Nobel. Kayak ada beberapa kontroversinya lah sekarang lah. Ya memang pasti ada. Semua award juga ada kontroversinya. Nggak ada yang nggak ada kak. Bener Iya gak? bener sih. Semua award juga ada kontroversinya Iya, gitu iya. loh. Kayak nggak jelas gitu, misalnya kayak si Obama gitu menang penghargaan perdamaian juga deh kalau nggak salah kan. Tapi kayak pada saat itu mungkin ide-ide dia masih proposal doang, belum pernah dilakuin. Tapi kok dia udah bisa menang gitu. Jadi kayak standarnya nggak jelas gitu loh. Iya memang Buat sih. jadi penilaiannya lah supaya menang tuh gimana sih? Ya itu terjadi di semua award sih kalau kayak gitu sih ya kan. Kayak di award musik juga kan banyak juga kan. Yang tragedi yang Kanye West yang naik ke atas panggung itu ya kan pas Taylor Swift menang kan. Iya, Ya itu banyak lah yang kayak gitu-gitu. Ya tapi kita tetap mengapresiasi ya Betul. adanya penghargaan Nobel Luar ini biasa ya kan. sekali. Karena ini luar biasa dan ilmuwan memang patut dihargai ketika penemuannya memiliki dampak yang besar terhadap hidup manusia yang lainnya. Tapi yang pasti yang paling tidak pantas untuk mendapatkan Nobel Perdamaian saat ini Donald Trump Son ya kan. Loh, Anda masa nggak tahu ya Kan kan? ada bidang ekonomi juga. Dia nyulik orang Madura kemarin Son. Oh, bukan ya? Bukan itu Maduro. Oh, Maduro, Bukan. presidennya Venezuela, Venezuela. ya kan? Kemarin diculik, lagi tidur loh, San. Lo lihat sih? Dia dituduh terlibat narkoba gitu, San. Ah, Maksudnya terlibat bisnis narkoba, ya kan? Terus malam-malam ya kan, pesawatnya Amerika daerah Caracas, ya kan? Kantornya dia tuh, tempat tinggalnya dia, tahu-tahu dia diculik. Lo bayangin presiden bisa diambil loh, bisa sama Amerika, diangkut? gila banget gak? Gila. Sinting itu gue bilang itu. Dia dan istrinya, Son. Wah, Jadi ada fotonya kan, lu dilihat fotonya belum ya? belum. Jadi dia lagi pakai ini Nike Tech Fleece gitu, kayak baju tidur gitu, terus sama masih ada yang penutup kuping yang buat tidur lo tuh. Iya, tahu. Ya, enggak tutup mata yang buat Mata. tidur. Nah, itu masih pakai kayak gitu, Jo. Aja. Ditangkap dibawa ke Amerika, sekarang di Amerika. Iya, Pak. Gila banget ya, gara-gara mau ngambil minyak sih dugaan orang-orang kebanyakan ya. Karena ternyata Venezuela walaupun dia adalah negara yang miskin gitu ya, tapi ternyata minyaknya itu lebih baik daripada Arab, Son. Ternyata. Cadangan minyaknya? Cadangan minyak lebih baik daripada Arab Saudi. Gila. Walaupun sawitnya banyakan Konoha katanya. Tapi cadangan minyaknya Itu kan bisa ditanam. Itu kan bisa ditanam bukan? Bukan itu. iya bukan. Tapi katanya minyaknya tuh bukan katanya, memang minyaknya tuh lebih banyak daripada Arab Saudi. Gila. Nomor 1 terbesar di dunia, Son. Walaupun beda kualitas. Katanya minyaknya Arab Saudi lebih encer, jadi lebih mudah diolah katanya. Oh. Tapi kalau minyaknya Venezuela lebih sulit diolah Mending katanya. Bobby Bos dong. Oh, enggak lah. Coba jalanin dulu mobil gue deh. Kalau mobil gue jalan gue pakai deh. Iya gitu aja. Tapi kan kita mendukung kalau emang bener bisa gitu ya. Iya. Jadi cadangan minyaknya itu luar biasa besar sekali sehingga Amerika tergiur juga. Sebenarnya bukan tergiur sih. Dari dulu Dari juga dulu emang sebenarnya tergiur. udah diurusin sama Amerika minyaknya Iya. mereka, karena mereka nggak punya knowledge-nya untuk mengolah minyak. Soalnya Venezuela tuh awalnya cuma negara pertanian doang sama kayak negara kita. Iya. Tapi ternyata ada minyaknya. Wah, sama Amerika diurus dari dulu. Terus ya ada ada tarik-tarikan politik lah. Dulu kalau nggak salah Hugo Chavez kalau nggak salah tuh presidennya yang dia tuh ngebuang bukan ngebuang Amerika. Lepasnya.
nendang Amerika lah dari situ ya kan. Orang-orang ngiranya gitu, nendang Amerika dari bisnis minyaknya Venezuela, tapi ternyata enggak. Ternyata dia cuma ngambil alih kembali BUMN yang ngurusin minyak-minyaknya si Venezuela itu, ternyata si Hugo Chavez ini. Tapi ya orang ngiranya dia nendang Amerika gitu. Tapi ya Amerika ternyata masih ada sampai sekarang. Iya. Cuman mungkin kurang kali ya. Mungkin menurut Trump kurang kali ya. Jadi mau dikeruk semua kayaknya gitu. Waduh. Dan pada saat video ini dibuat, sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 Januari ya. Trump itu udah udah ngomong ke TV gitu. Ngomong di TV, katanya sekarang Venezuela itu under America administration, son. Gila sih. Negara orang digituin, coba lu bayangin. Negara di mana itu? Gila banget ya. Iya, jadi hati-hati ya Anda yang bekerja sebagai presiden sekarang, hati-hati Anda. Ya kan? Bisa diculik lah tiba-tiba, son. Masanya bukan negara yang kecil banget gitu loh. Ya negara miskin sih, tapi tetap tapi aja kan harusnya sedang lah, dilindungi, gitu. harusnya dilindungi kan. Namanya presiden kan dilindungi. Iya berarti. makanya. Jadi dulu pam pakai pesawat. Terus habis itu dia diambil, hilang presidennya, coba. Gila gak? Gila. Sedeng gue. Itu makanya itu lagi rame banget malamnya. Sebelum dia diculik, son, itu dia udah baru ketemu sama Xi Jinping sama Putin kalau nggak salah. Oke. Malamnya kalau nggak salah tuh baru ketemu. Malamnya. Paginya dia diculik. Gila. Sama Trump gila banget ya. Gila. Minimal yang nyulek tuh Ethan Hunt lah itu minimal ya. Tom Cruise lah minimal dan ya nyulek tuh. kan. Mission Impossible. Mission Impossible. Kerjaan CIA ini berarti kali ya. Gila juga. Nah, ngomong-ngomong soal Amerika nih, son, ya kan, which is itu tindakan Amerika yang itu sangat tidak bisa didukung gitu, son, ya kan, sangat harus kita kutuk keras itu, karena itu adalah tindakan invasif ya kan. Dimana ya dia seperti melakukan penjajahan, itu sama seperti yang dilakukan kepada Irak tuh kayak gitu. Iya. Itu dikecam sama banyak negara loh, son. PBB juga udah ngomong mereka nggak setuju loh. Apa yang Amerika lakukan tidak didukung lah, tidak mendapat dukungan lah dari banyak sekali negara, kecuali satu negara tentunya, son. Ya kan, yang warnanya putih biru itu ya kan. Nah, ya kan, saling mendukung dalam menyiksa negara lain itu ya kan. Begitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal Amerika, gue ada sebuah cerita nih, son, tentang Amerika ya kan. Kali ini gue mau ceritain tentang presiden pertama dari Amerika, son. Ini ceritanya gila banget menurut gue nih. Dengerin ya. Oke. Lu tahu gak sih kalau gigi dari presiden Amerika itu ternyata diambil dari gigi budak? Oh bisa. Bisa dong. Dengerin ya. Oke. Presiden yang gue omongin ini bukan Donald Trump ya, karena dia lagi sibuk nangkepin presiden negara lain gitu ya. Jadi biasanya rakyat yang terancam, kali ini yang kerja jadi presiden yang harus berhati-hati Anda. Roda berputar udah. Roda berputar. Lu kan rakyat yang terancam, sekarang presiden-presidennya harus hati-hati, maksud saya gitu loh ya kan. Jadi yang gue omongin ini itu adalah presiden pertama Amerika yang bernama George Washington. Seperti yang kita tahu, George Washington ini bisa dibilang punya kelemahan besar, son, yaitu di giginya. Lo bayangin, son, di usia 24 tahun saja dia itu udah kehilangan beberapa giginya, son. Waduh, cepet bener. Dan saat dia menjabat jadi presiden, hampir semua giginya udah copot, son. Dia kalah dulu 2 periode atau gimana? Enggak udah dong. ketuaan atau enggak, gimana? mukanya bercak dulu pertama ya kan. Terus rambutnya hilang. Nggak, bercanda ya. Bercanda. Tentunya hal ini bisa terjadi karena teknologi di tahun 1700-an ya memang belum semaju sekarang gitu ya. Jadi gigi yang ancur-ancuran kayak gini itu bisa dibilang nggak sejarang sekarang gitu. Jadi diduga-duga yaitu kehilangan hampir semua giginya itu karena penyakit gusi, son. Dan pengobatan era itu yang melibatkan merkuri. Oh, sekarang kan di make up doang merkuri. Nggak bercanda. No merkuri ya. Udah nggak ada. Karena giginya yang udah copot-copot, ya si George Washington mesti pakai gigi palsu dong. Masa iya presiden nggak punya gigi ya nggak? Nah, gak punya istri gak apa-apa. Gak punya istri gak apa-apa. Raffi Ahmad aja punya gigi kan? Gigi. Gimana sih lu? Jadi banyak rumor beredar bahwa George Washington itu pakai gigi yang berasal dari kayu, son. Walau sebenarnya rumor itu salah besar, son, ya kan? Emang sih kalau misalnya kita lihat dari betapa coklatnya gigi George Washington, ya kita bisa percaya ini terbuat dari kayu gitu. Ya kayu maple lah gitu ya kan. Belum sampai kayu jati warnanya gitu kan. Terlalu hitam kalau kayu jati soalnya. Iya. Jadi sebenarnya terbuat dari apa sih giginya George Washington? Jadi gigi palsunya dia itu terbuat dari beberapa kombinasi material, son. Yang pertama dari gigi kuda atau sapi. Terus ada juga yang dari gading. Nah, banyak orang menyurigai gadingnya itu gading gajah yang dipakai sama dia. Terus ada campuran logamnya juga kayak dari lead atau timbal, dan juga ada emasnya juga katanya. Sama yang terakhir, son, ada gigi manusia asli yang dia pakai. Ternyata dia campuran ya. Kirain kayak ambil taruh gitu. Enggak, ada campuran-campurannya. Jadi nggak satu material doang. Kok bisa tahu, Bang? Jadi sebenarnya gue awal denger ini tuh dari seorang stand up comedian, son, yang bernama Shane Gillis. Di mana dia itu sempat ngunjungin rumahnya George Washington yang sekarang jadi semacam museum gitu di Amerika. Dan di akhir dari tur museumnya, si Shane ini ditunjukin gigi palsunya George Washington, son, yang ternyata juga menggunakan gigi yang berasal dari manusia, yang kemungkinan besarnya ya dari budak.
gitu giginya. Oke. Setelah gue cari tahu lagi, ternyata di dalam catatan keuangan Washington di tahun 1770-an ada sebuah tulisan yang menunjukkan kalau dia itu emang pernah beli sekitar 9 gigi orang kulit hitam dengan harga 122 shilling, son. Atau ya kalau zaman sekarang itu sekitar ratusan sampai ribuan dolar lah gitu kalau dihitung. Tapi ya emang di masa itu perdagangan gigi manusia itu ya sesuatu yang umum dan legal gitu. Iya, masih legal itu. Jadi ya biasanya orang-orang kaya kalau misalnya giginya udah copot gitu ya beli giginya orang miskin gitu kalau zaman dulu. Iya. Iya, bukan gigi palsu ya, malah asli nih giginya ya. Asli gitu. Jadi ya apa namanya, mungkin kalau zaman sekarang mikirnya veneer gitu, zaman dulu mikirnya masih beli gigi orang. Iya. Enggak, masalahnya mesti beli bahannya sendiri gitu orang kan, ada Iya. dicampur-campur lagi kan nanti. Dicampur-campur lagi. Tapi maksudnya kan itu kayak gabungan dari beberapa gitu loh, bukan kayak satu gigi ada Jadi satu gitu ya. gadingnya, ada ininya, ada ininya. Enggak. Ya kalau gigi orang ya gigi orang doang terus dipasang gitu. Oke. Iya, kayak gitu. Campur aja ya. Cuman dia campur-campur material yang dia pakai di giginya itu. Gak cuma satu material gitu. unik juga gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi zaman dulu kalau misalnya itu praktek yang wajar lah gitu. Kalau orang kaya misalnya giginya copot atau apa, which is itu sering ya terjadi zaman dulu ya, karena zaman dulu mungkin ya belum ada dokter gigi kali ya, nggak kayak sekarang lah gitu. Sama belum ada odol dari ini ya, tolong ya. Pearly white. Gigi mutiara gitu. Kalau bayar gitu ya Son ya, Gitu. bener, iyalah. Tolong dong Anda, ya kan? Begitu. Jadi karena belum ada untuk perawatan-perawatan seperti itu ya kan, sehingga banyak orang yang sakit gigi, ya kan, giginya copot-copot gitu-gitu. Padahal itu pengaruh banget ya buat produktivitas kan itu kan. Kalau Iya, sakit gigi pengaruh. kan, waduh, kerja gak bakal bisa sih. Gimana? Kalau sakit gigi kan kerja gak bakal Oh bisa sih. iyalah. Lah ini bayangin aja nih, dia jadi presiden pertama Amerika loh dengan keadaan giginya Iya, ada iya. timbal ya, coba bayangin coba. Udah nyatut-nyatutnya terlaluan sih itu. Ada timbal, ada bekas, ada gading. Ya kan giginya tuh nggak satu material gitu loh, beda-beda gigi materialnya gitu. Cuman itu yang bikin apa namanya, yang pas gue tonton stand up komediannya kan dia kaget di endingnya itu. Maksudnya awalnya udah merasa wah patriotik sekali ini, apa George Washington sangat membela Amerika dulu bisa mengalahkan Inggris dan lain-lain. Ternyata di akhir turnya dikasih tahu kalau gigi palsunya dia 9 biji itu punya Tapi emang gak bisa disalahin sih dulu. rasis ternyata. Tapi Dan iya. dia punya dungeon loh di rumahnya Son. Wah gila. Dia sih. punya dungeon di kayak ruang rumahnya. bawah tanah gitu ya. Iya, ruang bawah tanah. Kayak gitu. Buat naruh itulah, Iya, tau iya. lah ya kan, buat naruh Buddha gitu. Iya. Mungkin kan banyak juga dengar ceritanya juga kan, kayak anggapannya dia sebenarnya bisa ngatur apa aja gitu kan pas pada saat dia pertama kali menjabat lah, pas segala macam. Tapi yang masalah yang perbudakan itu nggak dia otak-atik sama sekali kan, sampai Iya. akhirnya perang Perang itu ya antara Baru- utara dan selatan ya. akhirnya hilang kan kan. Iya. Dan hilangnya juga nggak langsung kan hilangnya kan cuma di satu daerah doang. Gue lupa di south apa di north ya. Iya. Antara itu hilang di satu daerah dulu, terus baru yang sananya ngikut gitu. Sekarang. Mungkin gitu. kita akan bahas itu lebih lanjut di video member ya. Nah itu dia Son. Makanya jangan lupa buat kalian semua yang lagi dengerin ini gitu ya, join aja member gitu ya. Bahkan banyak banget yang komen, ini cuma 9.900 katanya. Murah sekali katanya. Nah, emang penonton kita yang kaya sebenarnya gitu ya Son, Iya. ya. Orang-orang apa kaya dan produktif gitu ya. Nah. 10.000 apa artinya itu bagi orang-orang produktif? Bener gak? Harusnya nanti dibikin ya apa? Pas mau join member itu tak ada kotak kosong gitu chatnya kan. Apa itu Cek isinya? kosong maksudnya. Oh, cek kosong. Cek kosong Iya. kesalahan berapa gitu kan. Oh iya benar. Ini saran buat YouTube nih mungkin ya. Boleh itu. Kasih cek Mungkin bisa kosong bekerja lah. sama dengan apa namanya e-meterai. Siapa yang bikin e-meterai? Apa yang nyetak duit itu? Pemerintah? BI. Bukan BI dong. Bisa bekerja sama dengan Peruri mungkin nanti ya kan, YouTube ya kan. YouTube X Peruri untuk e-materai gitu ya. Benar, harus e-materainya dong biar jelas duitnya gitu. Dan tolong jangan 30% itu, biar Anda terlalu maruk Anda. Oke? Bentar, jadi 10.000 yang dikasih kita cuma dapat 7.000 Zat. Nah, gak nyampe Iya. Suka untuk mengurus big data kata Google itu kayak mungkin 30% Jadi bukan gitu. cuma seller Tokped atau Shopee doang yang Benar. Saya yakin George Washington lebih baik ke budaya daripada YouTube kita. Gak bercanda. Ya tapi itu adalah realitanya ya Son ya. Ada link showernya juga di bawah kalau emang cuma mau ngasih doang gitu kan bisa juga. Udah Ya kan? kelewatan itu udah. Gak usah. Yang penting member aja, oke? Join member. Ya gak apa-apa dah 7.000 gitu ya Son ya. Gak apa-apa, yang penting teman-teman berkumpul. Kita kasih konten yang terbaik di tahun 2026 ini. Apalagi kita punya
Big plans ahead, oke, doain aja. Nah cerita selanjutnya Syed, gue bakal ngomongin tentang kuburan. Tapi gak horor kali ini. Oke, band nih berarti. Bukan. Demi kado. Masih ada nggak sih? Kado lagi. Gue ceritain ya. Sorry, ini kuburan apa kuburans ini tadi? Entertainment. Emang masih jalan ya? Masih kayaknya. Masih ya? Iya lah. Iya. Bukan ya, Masih ada pakai yang S. dikubus itu? Hah? Masih ada yang dikubus itu? Oh, ada lah. Oh banyak. Ada lah. Bukan pakai S nih berarti ya. Kuburan nih berarti. Kuburan. Bukan kuburans bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Kuburan aja. Saya juga mau kalau dipanggil. Lo tahu nggak sih diduga kuburan itu awalnya bukan buat menghormati orang mati, tapi sebagai hukuman Syed. Loh, kok bisa gitu, Son? Ini termasuk kuburan Cina nggak, Son, yang dibicarain sini? Enggak ya? Bukan. Kan mewah, soalnya mewah. Oh, Bagus, bukan. mewah. Beda. Jadi ceritanya gini, dulu banget manusia belum punya konsep misahin tempat untuk orang hidup dan orang yang udah meninggal. Jadi diapain dong jenazahnya? Ada yang ditaruh di gua, ada yang di atas pohon. Yang di kapal nggak? Yang itu, yang pakai panah itu. Ada lah pasti. Net. Itu ada juga sih pasti. Net. Ada juga. Di puncak gunung juga ada. Ada yang langsung ditenggalamin di laut. Ikat pakai batu ya? Iya harusnya. Ya, kayaknya. Terus dikremasi juga. Atau yang paling ekstrim sih, dimakan sebagai ritual. Waduh. Tapi jangan salah paham dulu. Semua cara itu sebenarnya bentuk penghormatan sesuai budaya mereka masing-masing. Jadi buat nenek moyang kita dulu, justru dikubur dalam tanah itu yang dianggap aneh dan gak sakral. Tapi kan nenek moyang kita beda tapi. Kan katanya dari satu juga. Maksudnya bukan dari Nabi Adam. Nenek moyang kan bukan sampai Nabi Adam dong. Itu yang paling atas, bukan nenek moyang itu namanya. Itu mah keturunan teratas itu. Nah ini yang paling mengejutkan Jar. Ada sumber yang bilang kalau kuburan paling awal yang ditemukan sekitar 120.000 tahun yang lalu ternyata dibuat untuk pelanggar hukum atau penjahat. Kenapa mereka dikubur? Karena mereka mau ngejauhin orang-orang ini dari ritual penghormatan yang seharusnya. Jadi dikubur itu dulu semacam hukuman sosial terakhir lah. Terus kenapa kuburan jadi umum? Nah sering waktu manusia mulai nyadar kalau kuburan itu ternyata punya banyak keuntungan. Apa aja itu? Yang pertama, mayat jadi aman dari serangan hewan liar. Buka lapangan kerja baru. 19 juta kan lumayan bisa berkurang jadi 19,9 misalnya 18,9 kan. Enggak, itu nggak tahu terjadi atau enggak itu. Kalau ini kan udah terjadi. Terus nggak cepat rusak gara-gara cuaca. Dan yang paling penting, orang-orang nggak perlu nyaksiin proses pembusukan yang terjadi. Ya kan, bau lah segala macam. Dari sini fungsi kuburan tuh berubah total. Dari yang tadi buat hukuman, pelan-pelan jadi bentuk penghormatan. Oh, malah berubah ya. Mulai muncul juga tuh barang-barang yang ikutan dikubur juga. Terus simbol-simbol ritual dan tanda-tanda kepercayaan akan kehidupan setelah mati. Bukti bahwa dulu percaya juga dengan akhirat lah, ya kan? Karena kan taruh barang-barang apa gitu kan supaya mungkin ikut ke alam sana. Tapi dulu belum ada kuburan khusus gitu sih. Paling satu gede gitu buat banyak paling ya. Enggak, mereka cuma ngubur kayak di halaman rumah doang. Enggak spesial lah. Bener, kebutuhan swasta terhadap tanah lumpur belum tinggi pada saat itu ya, San, maksudnya ya. Enggak lah. Sekarang banyak kok swasta yang mau. Iya kan, pada saat itu kan. Pada saat itu tanah lumpur masih banyak. Iya, makanya kan terobosan yang gila sekali kan. Bener, nggak bisa jual ke swasta itu zaman dulu. Jadi pada saat itu cuma jadi bagian dari hidup biasa doang. Menjadi devisa negara pada saat itu ya. Dia balik situ lagi. Nah kalau kuburan bersama yang diketahuin, itu pertama kali ada sekitar 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu di Afrika Utara atau Asia Barat. Dimulai dari imigran pertama yang menetap di sana. Christopher Columbus bukan? Pablo Neruda enggak? Afrika. Pablo Picasso bukan? Oh, Pablo Benua. Terus kota-kota itu kan akhirnya tumbuh dan besar. Orang-orang akhirnya mulai misahin kuburan. Pada masa Romawi kuno baru muncullah kata cemetery. Atau pada saat itu artinya sleeping chamber atau ruang peristirahatan lah. Jadi cemetery yang sekarang tuh artinya kuburan itu berasal dari Romawi kuno dulu. Yes. Kata cemetery. Nah orang-orang mulai tuh ngubur di luar tembok kota. Tujuannya bukan buat ngumpetin mereka, tapi untuk mengingat mereka lengkap dengan nama dan cerita mereka. Dan supaya dimakan titan ya. Oh. Di luar tembok kota kan ditaruhnya kan. Terus pada masa abad pertengahan, terutama di daerah Eropa, kuburan pindah ke halaman gereja buat memberikan ketenangan spiritual bagi keluarga. Pada saat ini tuh kuburan lebih kayak ruang publik mereka, bahkan mereka piknik juga di sana. Sayangnya makin lama kan makin banyak tuh dan ruang buat ngubur udah nggak cukup lagi sih. Itu jadi masalah juga di Jakarta tuh. Yes.
Dan itu ternyata juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena air tanah itu kan juga bisa tercemar juga kan. Bener, kalau naruhnya nggak benar tapi. Tapi kalau nguburnya 30 meter ya oke lah. Oke lah, dan itu pasti air gunung dimanapun. Kalau 30 meter pasti air gunung itu. Akhirnya di abad ke-19, kuburan modern kayak sekarang mulai dibuat khusus. Disiapin tanah yang luas, ditanamin pohon-pohonan. Bahkan ada yang sekarang jadi tempat wisata juga kan, Chat? Yang meternya mahalnya setengah mati. California Hills itu ya bukan? San Diego Hills. San Diego Hills kok California Hills sih. Iya. Nah sekarang kuburan udah jadi tempat untuk mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Bukan cuma jadi tanda mati. Wah. Benar, untuk memberi respect juga pada yang sudah meninggal ya. Iya. Jadi awalnya itu adalah hukuman gitu ya bagi para narapidana ya tadi ya. Menurut sumber itu. Pasti bukan menurut Al-Quran itu. Menurut sumber Anda tadi barusan ya. Astagfirullah. Diduga lah. Diduga. Karena memang tapi memang ada pembicaraan juga kan mengenai kuburan itu di Jakarta makin sedikit katanya. Iyalah. Katanya 3 tahun lagi katanya udah nggak ada kuburan katanya gitu. Bahannya ya. Saya nggak tahu tapi kebenarannya gitu ya. Soalnya ada juga kan kayak bisnis-bisnis baru yang buka-buka kuburan nggak sih? Buka-buka kuburan. Ada. Maksudnya bikin kuburan. Ada yang baru-baru. Saya di endorse juga salah satunya ada. Ada, tapi nggak disebut di sini dong kan belum masuk sini soalnya. Ya nggak tahu ya bakalan habis apa enggak ya suatu saat ya. Kalau habis gimana ya tapi? Lo kan siapa tahu 3 tahun lagi kan yang ibu kota baru udah maju kan? Oh udah iya. Sana kan lahannya besar sekali ya. Oh iya benar juga. Udah nggak pusing lagi itu. Jadi apa buat tempat penguburan aja sana gitu ya? Backup buat backup. Iya ya. Bisa juga sih benar. Mungkin itu ya apa? Ya kan sekarang aja keadaannya sebenarnya orang dikubur itu banyak yang udah tumpuk-tumpuk sebenarnya. Kayak teman gue sendiri tuh ada yang dia kuburannya saudara-saudaranya apa om-omnya apa tuh ditumpuk jadi satu aja. Di satu liang kubur gitu. Satu liang kubur berapa ya? 2 atau 3 gitu. 3 mungkin. Oh, bener-bener ditumpuk. Tapi ada petinya kan? Iya, generasi sandwich. Bukan. Itu baru generasi sandwich gue bilang gitu kan. Gengsi gak usah lo ya kan. Iya, tapi bener. Ya mungkin pakai sekat-sekat kali. Maksudnya bukan literally ditumpuk begitu lah. Jadi misalnya jadi dalam banget terus ditumpuk tanah lagi, satu lagi. Mungkin begitu. Ada tapi itu dan itu nyata itu ada itu. Begitu, ada itu. Jadi beberapa ada yang sudah melakukan itu karena mungkin makin mahal ya, makin susah tanahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan ada penyelesaiannya lah ntar di suatu saat nanti gitu ya. Apa dikremasi? Enggak lah, itu kan di Anda itu. Itu kan dia. Kalau saya kan maunya yang tet. Itu dikremasi juga. Tet ke sunset gue, jalan ke sunset. Enggak lah, bercanda lah, dikubur lah. Stop. Saya mengikuti anjuran Nabi Muhammad aja kalau saya. Oh, di tempat yang di endorse itu? Iya, di mana aja yang ada. Di mana aja yang ada kan nggak apa-apa, halal juga. Nggak ada masalah di situ kan. Tapi enough soal kuburan gitu ya. Sekarang gue mau ngasih sebuah cerita yang menurut gue wah ini mind blowing banget Son. Karena ini tentang salah satu hewan yang paling ente enjoy ini di dunia ini Son. Oh, enak nih maksudnya nih hewan ini. Enak iya, menurut ente tapi ya sekali lagi dengerin ya. Oke. Lu tahu nggak sih kalau babi ternak dilepas ke hutan selama 6 minggu, balik-balik bakal jadi babi hutan dia Son. Iya katanya. Jadi gue pertama kali denger ini itu dari Joe Rogan sebenarnya. Jadi dia tuh pernah bilang Son di salah satu podcastnya kalau ketika seekor babi ternak dilepas ke hutan, tubuhnya tuh bakal langsung bermutasi Son, dimulai dari 6 minggu pertama mereka dilepas. Jadi ya bentuk badannya bakal berubah. Moncongnya bakal jadi memanjang ya kan. Terus bakalan tumbuh taring Son di dekat mulutnya katanya. Dan bulu di badannya itu bakalan menebal hingga akhirnya mereka berubah dari babi ternak yang pink itu tapi menjadi babi hutan Son. Ya kan. Perilaku mereka juga akan berubah jadi sangat agresif Son. Emang kalau dilepas 6 minggu biasanya emang jadi agresif sih ya. Benar. Agresif nyari yang lain kan. Jadi ya benar-benar ngejar dia setiap ngelihat apapun itu gitu loh. Dan babi ini itu yang dilepas ke hutan itu akan selalu makan dan berkembang biak jauh lebih sering daripada waktu mereka masih jadi babi ternak Son. Oke. Menurut si Joe Rogan, hal ini tuh terjadi karena sebuah sistem yang berada di dalam tubuh babi tersebut tuh sadar ketika dilepas di hutan. Sehingga ya mereka bisa bermutasi secepat ini. Jadi si Joe Rogan itu percaya kalau babi hutan itu ternyata sama Son sama babi ternak Son. Ya cuman beda tempat tinggal aja gitu. Makanya bentuknya berbeda. Dan ya babi ternak tuh bentuknya bisa kayak gitu ya karena mereka sudah didomesticated. Jadi ya kayak anjing peliharaan dengan serigala aja gitu. Oke. Ya kan? Tapi setelah gue cari-cari Son, ternyata Joe Rogan salah. Walaupun emang betul Son, kalau babi itu bisa berubahnya dalam hitungan bulan aja. Tapi mereka ini bukan berubah jadi babi hutan atau wild boar gitu. Melainkan berubah menjadi babi liar yang disebut feral hog. Emang kalau misalnya kita lihat sekilas gitu emang agak-agak mirip gitu keduanya. Sama-sama warnanya jadi gelap. Ya kan tadi kan pink tuh. Dia berubah jadi gelap warnanya. Terus gede juga. Tapi kalau diperhatiin lagi, tubuhnya babi hutan
hutan sama feral hog atau babi liar itu beda sebenarnya. Dan ya memang mereka ini adalah dua spesies yang berbeda. Jadi ya nggak bisa disamain gitu. Terus terkait taring yang tumbuh di mulut babi ternak kalau kita lepas ke hutan, ya sebenarnya babi ternak itu dari awal emang udah punya taring, Son. Ini nggak banyak orang tahu nih. Jadi taring tersebut tuh bukannya tumbuh karena dilepas ke hutan gitu. Cuman emang ya taringnya babi ternak tuh lebih kecil dibandingin babi hutan gitu. Jadi nggak begitu kelihatan gitu. Dia gingsul aja lah gitu ya. Iya. Dan di beberapa peternakan taring babi ternak itu biasanya dipotong, Son. Ya mereka sih bilangnya demi keamanan ya dipotong. Makanya kita nggak pernah lihat babi ternak yang bertaring kan. Sekarang pertanyaannya, kok bisa gitu mereka berubah hanya dalam waktu beberapa bulan setelah dilempar ke hutan gitu kan? Itu kan cepet banget kan maksudnya kan. Jadi ternyata babi ternak ini punya yang namanya stealth gene, di mana mereka tuh menyimpan gen babi hutan yang liar di dalam tubuh mereka, Son. Dan uniknya, Son, gen ini tuh bakal bersembunyi selama lingkungan mereka aman, makanan berlimpah, dan gak perlu bertahan hidup gitu. Jadi gennya ini akan sembunyi terus. Pas lingkungannya berubah jadi berbahaya, baru tuh genetik liar mereka bakal muncul, yang bikin mereka berubah jadi mirip sama babi hutan, Son, gitu. Oke. Tapi gila ya, maksudnya dari warna pink gitu loh, Son, babi yang warna pink itu. Iya. Ternyata kalau lu lepas ke hutan, beberapa bulan balik lagi jadi yang hitam itu, Son. Gila ya. Warnanya hitam, rambutnya jadi gelap apa. Jadi emang hebatnya itu babi itu diciptakan emang maksudnya untuk diternak gitu ya berarti ya, untuk dikonsumsi ya berarti ya. Oh enggak lah kalau itu, enggak lah, haram itu, haram lah. Makanya sampai ada Haram. gen itu loh yang Hah? kalau misalnya dibiarin tak ya udah jadi babi liar, tapi kalau misalnya emang buat ternak tak wah silakan bisa dikonsumsi. Hubungannya apa hubungannya? Emang ente pengen makan babi aja abis ini kan? Ngaku aja deh, gak ada hubungannya. Apa hubungannya dilepas jadi liar di ternak? Maksudnya Itu kan kan didomesticated sama manusia. Iya, maksudnya kan bisa aja pas. Kan babi ternak tadinya kan nggak ada, bro. Iya, maksudnya Ya nggak ada, berarti bukan hewan ternak dong. maksudnya Beda sama sapi yang memang ternak gitu loh, paham nggak? Maksudnya bisa aja pas, maksudnya yang stealth genes tadi bisa ya apa kalau diternak terus tiba-tiba keluar itu kan jadi wah jadi malah jadi ribet kan, jadi liar apa segala macam, bulunya tiba-tiba keluar, Iya, badannya jadi hitam, gede, warnanya, ya kan? iya. Tapi kan kalau diternak dengan baik kan ya udah tetap kayak gitu kan. Iya, tapi itu karena didomesticated intinya. Jadi bukan kayak sapi misalnya gitu ya kan. Ya emang sapi seliar-liarnya kayak apa sih ya kan? Gue gak tahu sih Nggak sebenarnya ada sih sih. sapi itu didomesticated apa enggak. Tapi kayaknya sapi gak didomesticated deh. Iya kayak dari awal sampai kiamat juga maksudnya kayak gitu-gitu aja Emang sih hewan kayaknya. ternak maksudnya gitu kan? Iya, makanya iya, coba iya. keluarin di sini kalau kita salah gitu ya, tolong Pak Editor gitu ya. Dan babi hutan itu ternyata salah satu hewan paling berbahaya ternyata di hutan, Kok gitu? Pak. Kan yang nyeruduk lurus doang kan? Itu kan babi hutan kan? Enggak juga, maksudnya dia kesit banget. Gue pernah lihat videonya dia dikejar sama citah gitu ya. Citahnya nggak apa susah banget nangkep ya. Oh, Pas citahnya citah kenceng banget bro larinya itu. oke. Terus gede banget. Iya. Parah gede, bisa kayak sapi, Son. Lu bayangin dah. Iya, Gede bisa kayak sapi loh. Kalau lu nemu di hutan gitu yang bener-bener dia udah umur berapa gitu ya. Karena mereka emang secara konsisten makan terus, bro. Oke. Apapun dimakan sama mereka gitu loh. Ya kan, apapun dimakan dan ya ada lubang sedikit dimasukin gitu, maksudnya reproduksi mulu gitu. Gitu ya kan, memang mereka seperti itu dan sangat agresif sekali. Lu tidak melakukan kesalahan apapun, lu akan dikejar. Lu cuma lewat dong, lu bisa dikejar gitu. Iya. Agresif banget. Agresif banget ya. Dan bukan karena mereka lapar. Itu bahaya sekali. Jadi gue pernah lihat ada video dikejar sama citah kan. Wah susah banget. Akhirnya citahnya nyampe di depannya dia. Peng gini kan. Terus dia ngeliat taunya babi hutan cabut citahnya. Sumpah ya. Sangar banget. Ngeri banget. Wah gede lagi badannya. Iya. Gede udah kayak sapi gemuk yang gedenya. Gitu kan dia gedenya kan. Ya otot sih, Otot bukan juga kayak bukan kayak babi yang di peternakan. Otot. Tapi even babi yang di peternakan sekalipun itu juga berbahaya loh. Aku gitu. Maksudnya kalau anak-anak kecil kadang suka dikasih tahu lu jangan, misalnya punya peternakan ada babi ada sapi apa, lu jangan main ke kandang babi karena babi will eat everything katanya. Oke. Every goddamn thing, your Iya, kid's iya. hand, Iya lihat lagi. every goddamn thing man. Gue waktu itu lihat di film apa ya? Ya apa aja emang bener-bener dimakan sih sampai bener-bener manusia di. Iya, makanya kayak kalau punya peternakan terus punya anak biasanya kayak lu jangan main ke kandang babi gitu. Iya. Karena begitu. Kalau lapar udah nggak ini. Dan selalu lapar. Iya itu dia sih. Gila. Selalu lapar gitu loh. Ya Ada gitu aja. lah kira-kira. Gitu ya. Jadi ini ya teman-teman ya cerita dari riset yang expert perbabian ya ini. Ya. Benar, maka Expert dari itu dunia kita perbabian. memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan babi. Tapi kalau yang agamanya lain silahkan gitu ya, nggak ada masalah. Tapi ada yang lebih berbahaya sih dibanding gigitan babi. Oh, bos saya nggak ada sih. Tapi boleh. Dijilat Dijebak. anjing.
Pakai air tanah bisa. Nah, sekarang ada lagi sabun yang bentuknya yang itu sabun buat kalau lo habis main sama anjing ada anjing. Ada. Itu peluang bisnis sekali Tanah iya. Gile. Nggak, tapi yang mau gue ceritain ini ada sebuah penyakit. Waduh, penyakit apa itu? Gue ceritain ya. Coba deh. Lo tahu gak sih ada penyakit misterius yang sampai sekarang gak terpecahkan sih? Waduh, penyakit apa itu, Son? Jadi zaman dulu sekitar tahun 1916, karena pengetahuan tentang kesehatan masih terbatas, makanya zaman dulu banyak banget wabah yang bermunculan kan. Salah satunya adalah Spanish flu yang mengembarkan dunia di tahun 1917. Tapi yang gak disangka dunia sih adalah ada penyakit lain yang muncul di waktu yang bersamaan. Wah, penyakit apa itu, Son? Tertutup oleh pamornya Spanish flu ini berarti ya? Iya. Aduh. Jadi tiba-tiba ada pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan gak punya tenaga, badannya gemetar terus, bahkan sampai mengalami kondisi yang disebut katatonik. Apa itu katatonik? Simpelnya nih, seseorang itu terlihat hidup tapi seolah gak bisa menggerakkan tubuh mereka. Koma Atau gitu. merespon apapun lah. Tapi Bukan. dia sadar. Oh, sadar. Dia sadar. Jadi biasanya tuh orang itu kayak bangun, nafasnya normal, tapi dia gak bisa bicara, gak bisa bergerak sama gak bereaksi sama sekali lah. Ibaratnya kayak patung tapi dia sadar gitu. Bisa gerak gak tapi? Nggak bisa Pak. Oh, gak bisa ya? Kayak bengong lagi. Oh. Ya lu bayangin aja lah, ngalamin ketindihan aja udah kayak menyiksa gitu kan. Apalagi kondisi ini. Dan gilanya Seth, penyakit ini diderita oleh jutaan orang di seluruh dunia Seth. Waduh, banyak sekali itu. Akhirnya penyakit ini menjadi misteri besar. Pada saat itu dokter tuh menyebut ini sebagai sleeping sickness atau penyakit tidur yang membuat penderitanya itu terkunci di dalam tubuh sendiri. Akhirnya kasus ini menarik perhatian seorang dokter psikiatris syaraf bernama Konstantin von Economo yang kemudian menyebut penyakit ini encephalitis lethargica atau disingkat L aja lah biar gampang. Asal alamat dulu gak apa-apa sih, L gak apa-apa. Setiap hari pasien terus berdatangan dengan keluhan yang hampir sama. Bahkan ada yang lebih parah lagi, Jat. Beberapa pasien datang dengan kondisi koma. Dari tahun 1917 sampai kira-kira 1928, belum ada jawaban sama sekali tentang penyakit ini. Gak ada bakteri, virus, atau apapun yang ditemukan. Dan penyakit ini tiba-tiba hilang gitu aja, Jat. Kok bisa gitu ya? Nah, beberapa dekade kemudian, seorang ilmuwan bernama Oliver Sacks mulai meneliti kembali penyakit ini dengan bertemu para penyintasnya lah. Mereka semua itu udah ada di dalam rumah sakit selama 30-40 tahun. Dan dokter ini memberikan mereka obat bernama L-Dopa untuk meningkatkan produksi dopaminnya mereka. Jadi eksperimen lah. Dan gilanya, ternyata berhasil. Ada yang akhirnya bangun, Jat. Beberapa dari mereka bisa ngomong, bisa ketawa, bisa nangis. Tapi efeknya ternyata nggak lama. Jadi ternyata cuma sementara lah. Itu balik lagi ke kondisi itu. Mungkin belum minum Pro Elki kali. Bangunnya jadi seperti itu. Itu yang lain yang bangun. Nggak ada yang nggak lagi pasti. Udah ngomong sepanjang itu masih nggak nggak juga. Sampai nyantol banget di kepala gue. Bahkan kejadian ini menginspirasi sebuah film Zed, berjudul The Awakenings yang diperankan oleh Robert De Niro. Jadi intinya sampai detik ini Zed, belum ada yang benar-benar mengerti tentang penyebab penyakit ini. Nah pertanyaannya Zed, apakah L ini benar-benar penyakit misterius yang hilang begitu aja? Atau sekarang masih terjadi tapi namanya lain? Nah, Coba tulis di komen. terus di komen. Maka seharusnya Jeffrey Nicole yang menang kemarin. Sudah 2 kali Pak, udah gak bisa. Udah 2 kali. Iya. Mungkin third time a charm ya, mungkin Iya, orang ngomong kan. siapa Mungkin masih tahu. rematch lagi kali Iya, ya. itu maksudnya. Iya, Pilih iya, dari iya. 3 itu ya teman-teman ya. Itu sih komen. Oke. Wah, luar biasa sekali. Jadi penyakit yang bisa bikin orang jadi patung gitu ya. Iya gitu. Benar. Tapi jutaan orang yang kena gitu loh. Jadi itu penyakitnya hilang begitu saja Hilang akhirnya. itu aja. Ada ya itu konspirasinya bakal ganti nama atau apa gitu loh. Masih ada sebenarnya. Sebenarnya masih ada tapi ganti nama Nama gitu ya. aja gitu. Kayaknya udah nggak ada sih ya kalau penyakit yang bikin matung gitu ya. Ya katatonik. Katatonik masih banyak kan? Hah? Yang katatonik itu masih banyak kan? Oh, masih banyak gitu ya? Masih banyak kok katatonik ini. Bener-bener nggak bisa gerak. Bener-bener bisa gerak patung di mana gitu. Tapi maksudnya nggak permanen lama gitu kalau yang katatonik yang gue tahu ya. Cuma kayak bentar abis itu udah sadar lagi tiba-tiba. Jadi nggak permanen sampai berapa puluh tahun gitu enggak. Itu biasanya kalau coba sini sebentar aku mau ngomong. Nah, kena katatonik itu kira-kira Kena sih. 25 sampai 30 menit itu. Nah, kena lah itu. kamu kenapa sih begini-begini? Lama-lama jadi menggema suaranya. Pernah gak lu gitu? Enggak sih. Suaranya jadi kayak gemak lama-lama. Yang udah kayak di film itu. Kayak nggak ya gitu loh. Kayak di film ya. Iya. Iya enggak. Iya, I've enough. Itu, iya, sound sering itu sebenarnya tuh. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja sekarang saatnya kita berbaca komen soal. Let's go. Let's go. Oke, komen pertama ini ada dari @ori rosairi 5104 ini Son ya kan.
Akhirnya ada sesi khususnya setelah jadi figuran kemarin katanya ini di video Jajago katanya. Banyak tuh yang ngomongin gitu. Banyak kan yang bilang katanya, waduh apa kemarin waduh kok Jajago tidak ditanya begini-begini loh. Karena akan ada yang selanjutnya. Karena kan ada yang selanjutnya yang pertama dan itu tidak kita reveal memang. Silahkan Anda menginjak-injak kita, nggak ada masalah. Tapi kita sebenarnya udah tahu. Sebenarnya sebelum video Ridwan Hanif dirilis, kita tuh sudah bikin video sama Jajago sebenarnya. Iya kan? Cuman kita lucu aja ngelihat gitu ada orang-orang, waduh marah-marah kamu tidak sopan begini. Iya. Ya silahkan Anda dan pikiran negatif Anda gitu ya. Silahkan Anda mau berpikir negatif bebas aja gitu ya. Tapi kenyataannya sebenarnya yang pertama nih, waktu ini kita penjelasan sedikit kali ya. Yang pertama nih, waktu Bang Ridwan Hanif mau datang ke sini, kita tidak tahu Jajago akan datang ke sini sampai mobilnya datang di depan ya. Sampai orangnya datang, Bang. Sampai orangnya datang di depan. Satu, ya kan? Satu itu, ya kan? Jadi memang kita menyiapkannya itu untuk ngobrol-ngobrol dengan Bang Ridwan Hanif memang pada saat itu. Yang kedua, kita udah follow Jajago bahkan sebelum dia datang, paham ya? Jadi kita memang udah mau ngundang dia. Tahu-tahu dia datang sama Bang Ridwan Hanif gitu. Ya sekalian kita tawarin lagi tapi di lain waktu gitu. Karena gue pengen pembicaraan ini tentang otomotif. Kita pengen tentang otomotif gitu kan. Itu yang kedua ya. Jadi kita bahkan sudah follow dia sebelum dia datang ke sini. Pas dia datang ke sini dia ngecek, lah kok lu udah follow gitu kan? Akhirnya dia follow back gitu baru. Baru kita nanti minggu depannya sama dia. Gitu belum loh. di fallback kok gitu. Udah di fallback akhirnya kan. Tapi kita duluan yang follow. Kita duluan yang follow ya kan. Gitu. Jadi kita sebenarnya sudah sebelum episode Ridwan Hanif itu rilis, kita udah syuting sama Jajago. Udah syuting langsung. Jadi pas kita lihat di komen kayak begitu gitu ya. Wah, udah sangat tidak menghormati gini-gini. Tolong Anda dengan pikiran kotor Anda tuh jauh-jauh aja dari sini gitu ya. Karena saya tidak mungkin tidak menghormati bintang tamu tuh tidak mungkin gitu saya kasih tahu kepada Anda ya. Gitu teman-teman. Oke, saya pasti selalu menghormati siapapun yang datang ke sini karena menyediakan waktu untuk kita ya Son ya. Betul. Dari jauh itu. Dan jauh. Makanya kita selalu bilang the highest respect. Thank you so much. Yes. Udah datang ke sini gitu. Nah, bahkan di hari syutingnya itu hari terakhir dia di Jakarta kan? Hari terakhir di Jakarta ya? Iya, itu hari terakhir dia di Jakarta ya benar. Habis itu dia cabut kan. Masih disempetin loh. Iya masih sempetin. Dan kita memang pengen datengin dia gitu loh. Karena emang cerita dia keren. Tapi kalian enjoy kan episode yang kemarin kan? Yes. Komen selanjutnya dari @firda_j9z. Dengerin podcast sambil buka Google, search semua nama tempat yang disebut, satisfying banget katanya. Wah. Jadi insight-nya juga banyak banget. Banyak kan, banget ya kan? cerita serunya banyak banget kemarin. Dan boleh banget emang kalau misalnya sambil nonton, sambil nge-search Google, sambil research kan emang itu tujuan kita juga ya. Bener. Buat semakin edukasi. Lengket di kepala ya kan, supaya jadi lebih memorable dan juga mungkin kan kalau kemarin kan soal travel ya. Soal travel mungkin kalau mau liburan jadi punya banyak opsi gitu kan. Jadi kalau ngajak cewek nggak ke Labuan Bajo mulu, maksud gue itu kan basic banget men. Iya gak sih? Nggak tahu sih, emang boleh sama orang tuanya kayak gitu ya. Emang boleh sama orang tua itu diizinin. Ya orang-orang kebanyakan sih boleh. Iya, kalau saya kan nanti udah nikah aja lah liburannya gitu. Udah cukup ngedengar bullshit nanti langsung tutup. Iya lah. Terlalu banyak bullshit ya episode ini. Ini langsung tutup saja. Itu banyak sekali referensi-referensi yang kalian bisa ngajak orang lain ke tempat yang nggak pernah diajak oleh orang lain sebelumnya gitu. Cuma penonton kita doang yang dapet itu Mel. Iya. Iya kan? Gokil banget. Makanya kemarin kita berburu kita kulik abis sampai mentok lah itu pokoknya ya kan. Sampai 2,5 jam. Kalian 2,5 jam. Itu salah satu syuting kita terlama itu ever ya. Emang terlama sih bukan salah kayaknya satu. Terlama ya. Emang terlama. Terlama ever itu 2,5 jam men. 2 jam 48 menit lah. 2 jam 48 menit ya. Enggak 2,5 jam kan? Oh jadi 2,5 jam. 2,5 jam ya kan? Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah the respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Bye bye. Welcome 2026.